Berlatar di sebuah laboratorium bernama Blackwood Pharmaceuticals, secara diam-diam seekor tikus diambil dari kandangnya untuk dipenggal anunya. Sementara itu, Claire tiba di sebuah perusahaan yang sangat modern untuk berpartisipasi dalam beberapa uji klinis selama 5 hari karena dia membutuhkan uang. Setelah semua orang berganti pakaian, mereka dipanggil ke ruang ujian, namun ada kejanggalan di mana mereka tidak menemukan jaringan Wi-Fi ataupun sinyal telepon. Claire mencoba memberitahu ibunya yang khawatir untuk tidak menghubunginya lagi, tetapi pesannya tidak terkirim. Tampaknya mereka berdua sedang tidak akur. Kemudian kelompok tersebut bertemu dengan Dr. Burke, yang akan mengawasi mereka selama di tempat itu. Dosis obat akan mulai dari kecil dan meningkat setiap hari, dan selama 5 hari tersebut peserta tidak akan diizinkan meninggalkan ruangan itu. Sepanjang hari itu, seorang perawat terus memeriksa kesehatan mereka, dan mengulangi pertanyaan yang sama tentang kemungkinan rasa sakit, memeriksa denyut nadi, mengambil sampel darah, dan bahkan mengikuti mereka ke kamar mandi untuk mengambil sampel di sana juga. Ketika Allison mencoba untuk berteman dengan Claire, dia membentak dan berteriak padanya, lalu menyela dirinya sendiri saat dia tiba-tiba ingin muntah. Setelah muntah di kamar mandi, Claire bertemu dengan Amir dan mengetahui bahwa dia adalah seorang mahasiswa kedokteran, yang berharap dapat magang di perusahaan tersebut di masa mendatang. Malam itu otak Claire terus mengalami reaksi kimia yang aneh, dan dia tidak bisa tidur. Ketika dia meninggalkan kamarnya, dia mendapati semua orang juga tidak bisa tidur, dan itu membuat mereka khawatir. Markus mengatakan dia merasakan sesuatu yang tidak dapat dia gambarkan. Keesokan paginya, Burke memberitahu mereka bahwa sedikit insomnia bukanlah masalah besar dan proses puluhan tes dimulai lagi. Di dinding, terdapat jam yang menghitung mundur waktu yang tersisa hingga uji coba berakhir. Kemudian di kantornya, Burke menelepon atasannya untuk memberitahu mereka bahwa apapun yang dia uji akan langsung masuk ke sistem saraf pusat peserta dan menyebabkan peradangan otak yang serius. Para petinggi mengingatkannya bahwa ini adalah uji coba double blind, yang berarti dia tidak diperbolehkan mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun mereka terkejut mendengar bahwa hasil tes yang dikirimkan Burke kepada mereka terjadi hanya dalam 1 hari, dan itu terlalu cepat. Keesokan harinya, Burke memberitahu kelompok tersebut bahwa parameter uji coba telah berubah dan sekarang perusahaan ingin mengetahui berapa lama kelompok tersebut dapat tetap terjaga. Mereka dilarang mencoba untuk tidur dan jika mereka merasa terlalu lelah mereka harus memberitahu Burke atau perawat. Setelah Claire meminum dosis baru, dia dimasukkan ke dalam mesin MRI, yang membuatnya sangat cemas karena dia merasa sesak. Kegelapan dan suara-suara aneh membawa kembali kenangan mengerikan tentang ibunya yang mabuk yang menyuruhnya pergi dan menolak untuk membiarkannya keluar. Karena ketakutan, Claire memohon agar ujiannya dihentikan, tetapi itu terus berlanjut hingga akhir. Waktu terus berlalu dan kelompok tersebut menjadi semakin khawatir akan kurang tidur, belum lagi seberapa tinggi dosis obat yang mereka terima. Burke mengingatkan mereka bahwa mereka bebas untuk pergi kapan saja, tetapi juga mengumumkan bahwa setiap orang yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan bonus sebesar 30.000 euro atau setara 500 juta. Sebagian besar kelompok menyukai ide tersebut dan mulai bersorak, tetapi Claire dan Amir justru waspada, karena percaya bahwa selalu ada kemungkinan terburuknya. Kelompok tersebut mulai memainkan musik dan minum untuk merayakannya, dan Allison meyakinkan Claire untuk berjoget dengannya. Namun Claire mulai menguap, beberapa kali berturut-turut, jadi dia pergi untuk memberi tahu Burke. Lalu Ray juga menguap, sehingga Burke menyela pesta dan menyuruh semua orang minum air. Setelah itu, Burke menelepon atasannya lagi menjelaskan bahwa sistem kekebalan para partisipan telah rusak. Dia ingin mengakhiri uji cobanya lebih awal, namun sang atasan menolak dan memerintahkan dia untuk terus menambah dosisnya. Sementara itu, para peserta menjaga satu sama lain tetap terjaga dengan mengobrol, namun Claire mulai tertidur. Allison segera membentaknya dan bertanya tentang rencananya untuk mendapatkan uang, tetapi Claire sangat meremehkan dan menyakiti perasaannya, jadi Allison meninggalkan ruangan. Karena momen tersebut telah rusak, Amir juga pergi dan saat dia berjalan di koridor, dia mendengar Burke memberitahu atasannya bahwa dia menolak untuk bertanggung jawab atas apapun yang terjadi selanjutnya. Setelah dia meninggalkan kantornya, Amir menyelinap masuk dan melihat hasil tesnya di komputer, dan menemukan peradangan otak. Merasa ngeri, dia menyalin semua file ke dalam flash disk. Kembali ke grup, mereka sedang menonton TV dan layarnya tiba-tiba mulai rusak. Claire memperhatikan Allison yang duduk sendirian dan mendekatinya untuk meminta maaf, namun ternyata dia tertidur. Saat itu Allison mulai mengeluarkan darah dari mata,
hidung, dan telinganya, kemudian dia mengalami kejang. Tubuhnya jatuh ke lantai dan matanya menjadi merah saat dia muntah, dan setelah banyak gemetar, dia pun meninggal. Saat Burke melihat hal itu, komputer fasilitas tersebut mengumumkan bahwa telah terjadi pelanggaran keamanan dan mulai sekarang fasilitas tersebut akan berada di bawah protokol lockdown. Alarm mulai berdering di setiap ruangan dan lampu berubah menjadi merah saat komputer memulai menghitung mundur, sehingga Burke dan para peserta segera melarikan diri. Pintunya sudah tertutup, tetapi Burke tetap memaksa untuk menyeberang, sehingga menyebabkan dia terjebak dan terluka parah oleh logam berat tersebut. Kelompok tersebut menyeretnya keluar, tetapi sudah terlambat. Burke meminta maaf dan mati saat pintu tertutup, sehingga para peserta terjebak di dalam. Jam di dinding disetel ulang dan sekarang menghitung 24 jam sebelum lockdown berakhir. Amir keluar dari kantor Burke dan menyuruh semua orang untuk tetap terjaga karena jika mereka tertidur, mereka akan mati. Dia menjelaskan bahwa dia melihat tes tersebut dan selama 4 hari terakhir, otak mereka telah bekerja terlalu keras, sehingga sekarang otak mereka tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Semua orang panik dan Ray bahkan menjadi sedikit agresif sementara yang lain mencoba mendorong pintu tetapi tidak berhasil. Di ruang rekreasi, televisi memutar pesan dari perusahaan yang meminta mereka untuk bersabar. Selanjutnya mereka melihat sekeliling dan menemukan segumpal garam yang berbau, sehingga masing-masing dari mereka mendapat 5 bungkus yang seharusnya bertahan sepanjang malam. Amir memperingatkan mereka untuk menggunakannya pada detik-detik terakhir, tetapi Ray segera menggunakannya. Kemudian Ray menemukan beberapa obat di lemari, tetapi Amir segera memperingatkan mereka untuk tidak meminumnya. Bahkan, dia menyarankan untuk tidak minum kopi juga. Stimulan atau apapun hanya akan membuat api metaforis di otak mereka menyala lebih cepat. Amir yakin penyakit ini bisa diobati, sehingga mereka harus menunggu pintu terbuka dan mendapatkan bantuan. Selama beberapa jam berikutnya, kelompok tersebut mencoba sekuat tenaga untuk tetap terjaga. Saat ini mereka sudah tidak tidur selama 100 jam. Amir mengira radang otaknya akan mereda karena mereka tidak lagi meminum obatnya, tapi saat dia memindai otak Claire untuk diperiksa, hasilnya membuatnya takut. Namun dia tidak memberitahu yang lain. Saat Claire berjalan menyusuri koridor, dia merasa sangat pusing dan mulai mendengar suara ibunya. Dia memutuskan untuk merekam pesan untuk ibunya, yang berada di bawah perawatan intensif di rumah sakit karena hatinya rusak karena minuman tersebut. Namun Claire akhirnya menghapus video tersebut. Setelah itu dia menemukan tikus-tikus itu di laboratorium dan memutuskan untuk membebaskan mereka, namun mereka menolak untuk pergi. Dengan waktu 16 jam yang tersisa, kelompok tersebut mulai mengalami kesulitan untuk tetap terjaga. Ray menamparkan pipinya untuk menghilangkan rasa kantuknya karena dia sudah menggunakan semua garamnya dan tak lama kemudian dia mulai mengganggu yang lain, meminta mereka berbagi garamnya tetapi tak seorang pun yang mau memberinya. Sementara itu Amir terus menjalankan tes di ruang ujian dengan 2 mayat tersebut, dan tiba-tiba Burke duduk di belakangnya. Namun saat Amir menoleh, dia masih terbaring mati, yang berarti dia mulai mengalami halusinasi. Di ruang rekreasi, Claire menatap ke dinding sambil terus mendengar suara ibunya. Kegelapan mengambil alih pandangannya saat dia mengingat kamar masa kecilnya yang menyeramkan, tapi sebelum dia menyerah, Marcus menyadarkannya. Claire tidak mengerti bagaimana Marcus melakukannya dengan baik, jadi dia menunjukkan bekas luka di kakinya yang didapatnya saat kecelakaan pendakian yang serius, dengan mengatakan bahwa tubuh akan selalu berusaha untuk bertahan hidup. Setelah itu, Claire pergi ke kantor Burke dan melihat hasil scan otak sebelum memeriksa file pasiennya. Dia menemukan catatan yang membahas tentang perilaku destruktif dan keputusasaan dalam hidupnya, yang menjadikannya kandidat sempurna untuk uji coba berisiko tinggi. Kemudian Claire menemukan Vanessa menggunakan api untuk tetap terjaga, dan mengatakan dia menolak untuk menyerah. Di kamar mandi, Marcus bersiul dan mendengar seseorang bersiul kembali padahal seharusnya dia sendirian. Kemudian dia menyalakan keran, dan ternyata airnya tidak mengeluarkan suara ketika jatuh. Baru setelah dia mematikannya, dia akhirnya mendengar suara yang tertunda. Saat dia mengetuk cermin, hal yang sama terjadi, suara itu terdengar beberapa detik kemudian. Karena takut, Marcus segera meninggalkan kamar mandi dan mendengar siulan di koridor. Dia mulai berkeliaran namun tidak melihat satu orang pun, dan ketika dia sampai di ruang depan, dia terkejut melihat pintu terbuka. Marcus melewati pintu dan masuk ke dalam kegelapan pekat, dan sesaat kemudian yang lain menemukannya tewas di lantai karena halusinasi membuatnya tertidur.
Masih ada waktu 15 jam lagi, jadi semua orang khawatir. Claire merasa pusing dan membayangkan Allison terbangun, jadi dia berjalan menjauh dari kelompok itu dengan perasaan canggung. Dia berhasil sampai ke dapur dan setelah melihat seekor tikus menatapnya, dia menggunakan api untuk menghidupkan kembali tubuhnya. Bekas luka bakar tersebut sangat parah, tetapi Claire merasa terjaga dan waspada sekarang. Setelah membalut tangannya, dia menemukan yang lain dan berteriak pada mereka, mengumumkan dia lelah menunggu dan dia akan menemukan jalan keluar. Kelompok tersebut membuat peta di tempat tersebut untuk mengetahui tembok mana yang perlu mereka hancurkan agar bisa keluar. Amir memberitahu mereka bahwa itu tidak akan berhasil karena tempat seperti ini dibangun dengan keamanan yang ketat, namun yang lain mengabaikannya dan mulai memukul tembok dengan kapak. Dengan bergiliran, mereka berhasil bekerja cukup cepat dan akhirnya lubang tersebut cukup besar untuk menemukan ujungnya. Sayangnya Amir benar, tembok itu dilindungi oleh logam setebal pintu. Saat Claire pergi mencari Amir untuk meminta lebih banyak ide, Rai mulai bertanya-tanya bagaimana Amir tahu tentang dinding logam dan menyimpulkan bahwa dia pasti diam-diam bekerja untuk perusahaan tersebut. Ketika Claire menemukan Amir, dia memberinya surat berisi pengakuan sambil berhalusinasi tentang wajah Burke yang sudah mati. Ternyata dialah memicu lockdown, dan sekarang dia merasa sangat bersalah sehingga dia memutuskan untuk tertidur. Claire segera menghentikannya dan terus melontarkan metafora api untuk memahami apa yang dapat mereka lakukan dengan otak mereka. Hal ini memberikan ide kepada Amir, dengan menggunakan obat-obatan tertentu sebagai racun, dia dapat menciptakan efek yang biasanya akan menyebabkan kematian otak, namun dengan efek samping yang mereka alami, hal ini seharusnya menghentikan kematian mereka. Mengabaikan halusinasinya, Amir segera mulai mengerjakan campuran tersebut. Claire bergegas untuk memberitahu yang lain dan bertemu dengan Paul, yang memintanya untuk tidak mempercayai Amir. Dia mengungkapkan bahwa dia menggeledah barang-barang Amir dan menemukan botol stimulan yang dia larang untuk tidak diminum, yang kini telah kosong. Saat itu listrik padam, sehingga mereka menggunakan senter ponsel untuk bergerak. Claire mulai mendengar suara ibunya dan mulai mengalami gangguan mental sebelum berbalik dan menemukan Allison yang sudah mati berdiri di depannya. Sambil berteriak, Claire menjatuhkan ponselnya dan lampu padam jadi dia mencoba menggunakan korek api, menyebabkan dia melihat lebih banyak wajah orang yang sudah mati dalam kegelapan. Saat dia akhirnya menyalakan api, halusinasinya berhenti dan dia akhirnya menemukan kotak listrik, yang memungkinkannya untuk menghidupkan kembali listriknya. Kemudian dia menemukan Paul di lantai dan membangunkannya sebelum dia mati. Setelah itu kelompok tersebut menemui Amir, menanyakan kepadanya tentang stimulan dan kotak listrik. Dia bersumpah dia menuangkannya demi keamanan dan bahwa dia tidak mengacaukan kekuatan itu, tetapi Rai memukulnya dan mengikatnya dengan bantuan Paul dan Vanessa. Rai dan Paul yakin bahwa dia menyembunyikan sesuatu dan mengabaikan kekhawatiran Claire karena mereka memutuskan harus membuat Amir mengaku dengan segala cara. Rai bersiap untuk melukai Amir dengan pisau untuk membuatnya berbicara, sehingga Claire menghentikannya dengan mengakui bahwa Amir telah berusaha menyembuhkannya. Ketika Rai mengatakan bahwa Amir berencana menghabisi mereka, Claire dengan sukarela menjadi subjek pertama yang mengujinya, sehingga mereka akan tahu apakah itu aman atau tidak. Namun kelompok tersebut masih menolak untuk melepaskan Amir, jadi dia memberikan mereka petunjuk tentang cara meracik obat. Saat Paul bekerja, Vanessa berbicara dengan Rai secara pribadi dan mengaku bahwa dia melihatnya tersandung sikring. Rai mengakui bahwa dia sedang mencoba membuat Amir tertidur untuk membuktikan bahwa dia berpura-pura. Jadi Vanessa berbagi satu rahasia lagi, dia menemukan obat penenang yang bisa mereka gunakan. Pada saat itu, Paul selesai mencampurkan obatnya dan menyiapkan suntikannya. Saat semua orang sibuk, Vanessa mendekati Amir untuk memberinya obat penenang, namun tiba-tiba dia terjatuh ke lantai. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Vanessa melihat yang lain bergegas menuju tubuhnya, namun tak lama kemudian dan kegelapan segera mengelilinginya. Dia melihat iblis muncul di hadapannya dan berteriak ketika tubuh aslinya mulai berdarah dan mengalami kejang. Paul bergegas mengambil obatnya, tapi guncangan Vanessa membuat jarumnya terlepas dan patah, lalu dia muntah dan akhirnya mati. Yang lebih parahnya lagi, gerakan cepat Paul menjatuhkan toples berisi sisa obat dari meja, menyebabkan toples tersebut pecah juga. Amir mulai tertawa seperti orang gila, yang menyebabkan Claire membentak dan mengancamnya dengan pisau. Saat dia menyadari bahwa dia kehilangan jam tangannya, dia meninggalkan ruangan untuk memeriksa jam, tetapi penglihatannya yang kabur membuatnya hanya melihat kegelapan malam.
Lalu dia mulai menatap ke dinding ketika dia mendengar suara ibunya lagi dan kegelapan menguasai pikirannya. Claire yang pusing mengeluarkan ponselnya dan mencatat pesan untuk ibunya sebelum menemukan paket garam terakhirnya, tetapi dia terjatuh ke lantai dan menjatuhkannya. Tiba-tiba tubuhnya melayang ketika musik surgawi mulai diputar, namun Claire berjuang melawan halusinasi dan berenang di udara untuk mencapai paket tersebut, akhirnya mengambil garam untuk bangun. Lalu dia mendengar suara berisik dan mengetuk dinding ruangan itu dan menemukan bahwa dinding itu berlubang. Dengan bantuan Paul, dia memecahkan wallpaper dan menemukan ruang otopsi yang tersembunyi. Ada pintu di belakang yang membawanya ke koridor dan lift, yang berarti mereka akhirnya bisa keluar. Claire ingin memberitahu yang lain, tetapi Paul mengatakan, mereka harus pergi sendiri. Sementara itu Amir terus menemui Burke, yang bersikeras bahwa dia harus membela dirinya sendiri dan menunjukkan bahwa Claire meninggalkan pisaunya di dekatnya. Di kamar tidur, Ray mengucapkan selamat tinggal pada tubuh Vanessa, hanya untuk menemukan surat Amir di sakunya. Ray yang marah pergi mencari Amir yang langsung berteriak minta tolong. Claire mendengarnya dan berlari kembali, sehingga Paul tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Di laboratorium, Ray mengambil pisau bedah dan bersiap untuk membalas dendam pada Amir, yang berjuang melawan kain di pergelangan tangannya dan berhasil mematahkannya. Dia melompat ke arah Ray dan menusuknya dengan pisau bedah, namun penyakit itu akhirnya membuatnya kehilangan pisau itu dan dia mengambil pisau itu untuk menusuk Ray berkali-kali sampai dia mati. Saat itu Claire dan Paul tiba dan mencoba menenangkannya, tetapi halusinasi Burke mendorong Amir untuk menyelesaikan pekerjaannya. Keduanya segera melarikan diri, dan Paul bersembunyi di ruang rekreasi, mengunci pintu di belakangnya. Kini Claire harus terus berlari ke ruang MRI, di mana Amir menyusul dan melemparkannya ke sana kemari, tanpa sengaja menyalakan mesin tersebut. Saat Amir hendak menusuk Claire, magnet di mesin MRI mengambil pisau dari tangannya, sehingga Claire menendang Amir dan melarikan diri. Sementara itu, Paul berhasil mencapai lift dan mengaktifkannya, tapi sayangnya ini bukan lift, melainkan insinerator. Tak lama kemudian, api besar keluar dari dinding dan membakar Paul sampai jadi ayam panggang. Kembali ke Claire, dia menemukan gunting dan bersiap untuk membela diri, sementara Amir mengambil pisaunya dan mengejarnya. Mereka berdua hendak tertidur ketika tiba-tiba jam menunjukkan angka 0 dan komputer mengumumkan bahwa lockdown telah berakhir. Lampu kembali menyala dan pintu terbuka untuk membiarkan beberapa pria bersenjata masuk yang segera menghabisi Amir. Claire mendengar suara tembakan dan bergegas bersembunyi, sementara para pria menggeledah semua ruangan untuk mengeluarkan semua mayat. Setelah situasi aman, Claire mencoba melarikan diri dan menemukan mayat-mayat itu di dalam tas, jadi dia segera menutupi wajahnya dengan dra Amir dan masuk ke dalam tas untuk berpura-pura mati. Seorang pria memeriksanya, dan yakin rekan kerjanya menemukan mayatnya, jadi dia dimasukkan ke dalam truk bersama yang lain. Claire menggunakan senter ponselnya dan terus berhalusinasi bahwa Allison yang sudah mati ada di dalam tas bersamanya, jadi dia menutup matanya dan menyanyikan lagu ibunya. Saat dia membuka matanya lagi, Allison yang lebih ramah tersenyum padanya sebelum menghilang. Setelah truk berada cukup jauh dari lokasi, Claire keluar dari tas, dan melihatnya di kaca spion membuat pengemudi sangat terkejut. Hingga menyebabkan kendaraan tersebut mengalami kecelakaan. Claire melihat kedua laki-laki itu terjatuh dan segera meninggalkan truk, hanya berhasil beberapa langkah sebelum jatuh pingsan. 4 bulan kemudian, Claire masih koma di rumah sakit. Sebuah siaran berita mengumumkan bahwa Blackwood Pharmaceuticals telah dibebaskan dari segala kejahatan dan insiden tersebut murni kesalahan Dr. Burke, dan pada saat itu juga Claire membuka matanya. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.